Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 120, Batas Antara Kematian dan Kehidupan. Cu. Cahaya hitam dingin melesat ke arah Jian Wushuang saat aura mengerikan langsung terkunci padanya. Tentu saja itu dari pembunuh bertopeng ungu yang kedua. Pembunuh bertopeng ungu ini bersembunyi di kegelapan. Dia tidak berniat menunjukkan dirinya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Dua tim Blood Shadow telah bergabung dalam pertarungan. Jian Wushuang membunuh 4 dari mereka hanya dalam sekejap, tetapi tim Blood Shadow bahkan belum berhasil menyentuh bayangannya. Kemudian pembunuh bertopeng ungu pertama telah bertarung melawan Jian Wushuang secara langsung. Hasilnya adalah dia dikalahkan dan tergeletak di sebuah lubang besar di dekat Jian Wushuang. Bahkan tidak pasti apakah dia masih hidup atau mati. Dia tidak punya pilihan selain memperlihatkan dirinya. Satu lagi, enyahlah. Jian Wushuang meraung dan dengan marah mengayunkan pedang pembunuh 3 kalinya ke arah pembunuh bertopeng ungu kedua dengan uap esensi pedang yang membara dan membara dari api mengamuk. Jurus pedang darah dan api, jurus ke-6. Cahaya hitam dingin itu juga menyerbu ke arah pembunuh bertopeng ungu kedua. Dong. Jian Wushuang tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah, begitu pula si pembunuh bertopeng ungu. Kekuatan pembunuh bertopeng ungu kedua jauh lebih kuat daripada yang pertama. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Prajurit alam inti emas memiliki perbedaan antara yang kuat dan yang lemah, begitu pula prajurit alam kekosongan Yin Yang. Situasi yang sama juga terjadi pada para pembunuh bertopeng ungu itu. Kekuatan pembunuh bertopeng ungu kedua jauh lebih kuat daripada kekuatan pembunuh bertopeng ungu pertama yang dihancurkan oleh Jian Wushuang. Pergilah ke neraka. Sekali lagi, pembunuh bertopeng ungu itu menusuk dengan ganas dengan belati hitamnya. Tampaknya tusukan itu dapat menembus surga, dan suara hiruk-pikuk bergema di kehampaan. Konyol. Sambil mencibir, Jian Wushuang mengayunkan pedang pembunuh 3 miliknya dan menebas langsung dengan semburan esensi pedang angin yang kuat. Namun kecepatan pedangnya lebih cepat dari kecepatan belati hitam di tangan pembunuh bertopeng ungu itu. Dentang. Percikan api yang dihasilkan oleh benturan dua bilah pedang itu tampak jelas di langit malam. Jian Wushuang menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang panjang itu dengan fleksibel melewati belati hitam itu. Kemudian, sambil memancarkan esensi pedang bumi, dia menebas pedangnya. Jelas, pembunuh bertopeng ungu itu sudah terlatih dalam pertempuran. Tanpa rasa panik, dia mengayunkan belati hitamnya ke depan dengan marah. Dong. Dengan suara rendah dan dalam lainnya, pedang esensi bumi yang berat dan luas melepaskan sejumlah besar kekuatan. Selain itu, kekuatan yang dilepaskan dari keterampilan rahasia pemakan jiwa, yang dieksekusi oleh Jian Wushuang, jauh melampaui para prajurit biasa di alam kekosongan Yin Yang. Saat dua kekuatan besar yang terkandung dalam gerakan pedang Jian Wushuang bertabrakan dengan belati hitam itu, pembunuh bertopeng ungu itu menjadi gugup. Namun, pada tempat dua ujung pedang saling beradu, muncullah suatu saripati yang seperti gelombang. Gelombang ini adalah kekuatan benturan antara dua bilah pedang. Dan, meskipun tidak layak disebutkan kepada Jian Wushuang dan pembunuh bertopeng ungu itu, gelombang ledakan itu muncul tepat di depan pembunuh bertopeng ungu itu, jadi tentu saja gelombang itu mencapai wajahnya terlebih dahulu. Wah! Begitu gelombang ledakan itu mengenai topeng ungu si pembunuh, topeng ungu yang jahat dan menakutkan itu retak tepat di depan semua orang. Ketika topeng itu retak dan terlepas dari wajahnya, tampaklah wajah yang cantik dan anggun, tetapi wajah ini sangat mengerikan saat ini. Itu kamu. Ketika Jian Wushuang melihat wajah ini, cahaya tajam tiba-tiba melintas di matanya. Kebanyakan pendekar alam inti emas di dekat Danau Bulan Tenang juga melihat wajah ini, dan beberapa dari mereka mengenalinya hanya dengan sekali pandang. Itu dia. Lin Yun. Ini Tuan Lin Yun. Benarkah itu Tuan Lin Yun? Lin Yun, Gubernur Kota Badai Salju. Banyak pendekar alam inti emas yang mengenali wajahnya merasa itu tidak dapat dipercaya. Lin Yun, itu kamu. Jian Wushuang juga terkejut. Dia kebetulan pernah bertemu Lin Yun di istana anak perusahaan naga emas di kota Moonheart. Saat itu, Lin Yun memberi kesan lembut, elegan, dan sopan kepada orang-orang. Dengan reputasi yang begitu baik, dia tampak seperti orang baik, 100%. Hampir semua orang yang mengenal Lin Yun sangat menghormatinya. Namun siapakah yang menyangka bahwa orang sebaik itu adalah pembunuh bertopeng ungu dari Menara Bulu Darah? Kau bersembunyi begitu dalam, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Pada saat ini, wajah Lin Yun tampak mengerikan, bukannya lembut. Sialan. Lin Yun mengumpat dalam hati. Alasan mengapa dia tidak menampakkan diri sebelumnya adalah karena dia takut identitasnya terbongkar. Dia tidak berniat muncul dan membantu membunuh Jian Wushuang kecuali dia tidak punya pilihan. Tetapi dia tidak pernah menyangka kekuatan tempur yang dilepaskan Jian Wushuang akan sekuat itu. Sekarang, identitasnya terungkap di depan begitu banyak orang.
Terlepas dari apakah dia membunuh Jian Wushuang hari ini atau tidak, dia tidak lagi memiliki tempat untuk kembali di dinasti Tianzong. Sebab, apapun risikonya, Istana Naga akan membunuhnya. Sekarang identitasku telah terungkap, aku hanya perlu fokus untuk membunuhnya terlebih dahulu. Mata Lin Yun penuh dengan niat membunuh. Kemudian, sesaat kemudian, tombak panjang lavender muncul di tangannya. Tombak panjang ini adalah senjata aslinya. Dia hanya menggunakan belati hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Pergilah ke neraka. Lin Yun langsung melancarkan gerakannya, tubuhnya muncul di depan Jian Wushuang dalam sekejap mata, saat ia langsung menusukkan tombak panjang lavendernya. Tanpa suara apapun, tusukan itu bagaikan lidah ular yang berkedip-kedip. Jian Wushuang hanya merasa tubuhnya terkunci di tempatnya. Saat tombak sunyi ini menusuk ke arahnya, dia tidak punya cara untuk menghindarinya sama sekali. Esensi tetesan air. Apakah pemahaman Lin Yun tentang esensi tetesan air telah mencapai tingkat yang begitu tinggi? Jian Wushuang ketakutan. Baru saja, ketika Lin Yun menggunakan belati hitam itu untuk menyerang, dia menggunakan Essence of Gale. Meskipun pemahamannya agak tinggi, Jian Wushuang dapat mengatasinya. Tapi sekarang Lin Yun menggunakan tombak panjang dengan Essence of the Water Drop. Yang mengerikan. Tombak ini benar-benar dapat melewati level ke-11 gerbang naga dengan mudah. Bahkan hampir mencapai level ke-12. Jian Wushuang langsung menggunakan seni pedang reinkarnasi untuk menghalangi gerakan ini. Meskipun dia menangkis satu tombak, dengan semburan kekuatan lainnya, bayangan tombak Lin Yun menyerbu ke arah Jian Wushuang satu persatu. Dentang, 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 dentang. Jian Wushuang berusaha sekuat tenaga untuk melawan Lin Yun, tetapi dalam hatinya dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Bagaimanapun, apa yang telah dia lakukan adalah jurus rahasia pemakan jiwa. Jurus rahasia pemakan jiwa itu mengerikan, tetapi jurus unik itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Menggunakan jurus itu menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri dan juga lawannya. Oleh karena itu, Jian Wushuang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Rasa sakit yang menusuk di tubuhnya menandakan bahwa ia telah mencapai batasnya. Tidak hanya itu, mata Jian Wushuang memerah dan urat-urat di dahinya menonjol. Jelas, ia sudah sangat dekat dengan titik puncaknya. Ledakan. Bayangan pedang besar langsung mendorong Lin Yun ke belakang, lalu Jian Wushuang berbalik dan lari. Lari, lari, lari. Jian Wushuang berteriak dengan gila di dalam hatinya. Akan tetapi, arah yang ia tuju justru menuju ke arah tempat Surou dan para pembunuh bertopeng emas itu berdiri. Kakak ketiga, Surou menatap Jian Wushuang dengan khawatir di wajahnya. Jian Wushuang kelelahan baik secara mental maupun fisik, tetapi ketika dia melihat 6 pembunuh bertopeng emas hidup tepat di depannya, niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat lagi.